Halo Sobat Nobar, selamat datang kembali di channel Cinema KW. Halo guys, gimana kabar kalian? Semoga sehat selalu ya. Terkadang di lingkungan kita terdapat beberapa kelompok orang yang tidak jelas dan mengganggu warga. Seperti pada film kali ini yang berjudul God is a Ballad, menceritakan seorang keluarga polisi yang istrinya dibunuh dan anaknya diculik oleh kultus orang stres. Apakah dia berhasil menyelamatkan anaknya atau malah sebaliknya? Tanpa lama-lama, mari kita mulai ceritanya. Cekidot. Di scene awal kita diperlihatkan seorang cewek bernama Case yang sepertinya sedang kesakitan karena suatu hal. Lalu scene berpindah ke seorang dedek manis di depan supermarket. Dia diawasi oleh orang aneh. Ternyata dia menjadi target penculikan orang itu. Saat ibunya kembali, dia kebingungan mencari anaknya dan sepertinya memanggil nama Case. Kemudian diperlihatkan seorang polisi administrasi yang bernama Bob yang sangat rajin meski di hari Natal yang spesial. Lalu berpindah ke sebuah keluarga yang sedang bertengkar dan anaknya yang cantik bernama Gabby. Ternyata Gabby adalah anak dari Bob. Rupanya Bob dan istrinya telah cerai karena suatu hal. Meski begitu, cintanya kepada anak tak pernah pudar. She's okay. Good night. Lalu Gabby merasa heran kenapa tiba-tiba suasana rumah menjadi sangat sepi. Dan tiba-tiba ternyata kelompok orang aneh sebelumnya menyusup ke rumah Gabby dan menculiknya. Bahkan ayah tiri dan ibu Gabby, mereka pun dibunuh dengan sangat brutal. Scene berpindah kepada Bob dan Arthur yang sedang beribadah. Setelah itu, mereka berinisiatif untuk mengunjungi rumah Gabby. Anehnya, saat di rumah itu, keadaan terasa sangat sepi dan tidak ada yang menjawab. Padahal, mereka mendapatkan suatu musibah. Melihat hal itu, Bob sangat sedih sekaligus marah. Lalu scene berpindah kepada Case yang sedang melakukan rehabilitasi. Melihat berita Gabby yang diculik, Case merasa empati karena pernah mengalami hal tersebut. Case juga berinisiatif ingin menghubungi Bob untuk membantunya. Sementara itu, Bob sempat dilarang oleh sheriff di kantornya karena tidak memiliki pengalaman di bidang itu. Apalagi orang yang membantunya merupakan mantan anggota sekte. Look, it'd be another thing if you were an experienced investigator, but Cowboy Bob, a seat warmer. Bob pun tiba di tempat Case. Mereka berdiskusi tentang kasus yang terjadi pada Gabby. Case beberapa kali bertanya tentang apakah Gabby mengonsumsi narkoba dan sebagainya. Seakan-akan orang yang menculik itu adalah para pecandu. Akan tetapi saat Case melihat salah satu foto tanda yang ada di tubuh korban, tiba-tiba Case seakan merasa tidak enak badan. What do you know about it? Was he ejected with a pair? No. I need to think. You gotta tell me what you know. Kemudian diperlihatkan masa lalu Case. Ternyata dia adalah mantan anggota kelompok sesat tersebut. Dia sudah sadar dan ingin keluar dari sana. Sempat beberapa kali Case mendapat pukulan dari Cyrus, pemimpin kelompok itu. Untung saja abang-abang badan kekar menghentikannya. What about you? You wanna try me again? I got another. Kembali ke masa sekarang, Case mendatangi rumah Bob untuk membantunya menyelamatkan Gabby.
Case tahu seluk-beluk mereka karena ternyata Gabby adalah korban yang berada di scene awal. Lalu Bob berniat memanggil bantuan polisi untuk melacaknya, akan tetapi Case melarangnya dan menyuruh menyelamatkannya sendiri karena bisa membahayakan keselamatan Dumb Gabby. shit cop sniffing around. The first thing Cyrus will do is slit your daughters to get her yourself. You lose the Boy Scout uniform. Lalu Bob pun bersiap akan berangkat dengan Case ke suatu tempat sebelum menyusup ke kelompok Cyrus. Arthur sempat menentang keputusan Bob tersebut, akan tetapi Bob tidak punya pilihan lain. Ini demi menyelamatkan anaknya Gabby. Be careful. Setibanya di tempat tujuan, ternyata mereka mendatangi abang-abang kekar yang sebelumnya menyelamatkan Case. Untuk persiapan penyusupan, Case ingin membeli beberapa senjata kepadanya dan juga bonus tato untuk Bob agar tidak mudah dicurigai saat menyusup di kelompok sesat itu. Awalnya menolak, tapi Bob tak ingin misinya gagal. Good one now. Sementara itu, Case pergi ke kabin kecil untuk mencari sebuah foto. Ternyata di salah satu foto itu ada sebuah kode. Entah untuk apa kode itu. Setelah beres, mereka melakukan pembayaran untuk persiapannya tersebut. Tapi ternyata harganya naik karena abang kekar mengetahui niat mereka. Meskipun begitu, abang kekar memperingatkan Case agar tidak memperdulikannya, agar tidak membahayakan diri lagi. Akan tetapi, tetap memutuskan untuk pergi. Untungnya, dari keterangan abang kekar, Gabby masih hidup. Well, it was alive 2 weeks ago. Saat di perjalanan, Bob meminta Case bercerita tentang Cyrus. Ternyata dulunya dia adalah seorang pecandu dan kriminal sejak kecil sampai sekarang. Dia juga membuat bawahannya untuk menjadi pencandu dan tidak membiarkannya keluar dari jalan sesat itu. About you. You got best I kept all his troops jump. I found a ringmaster with a magic. Sesampainya di tujuan, mereka istirahat sejenak sambil ngobrol. Ternyata hal yang membuat Case sadar dan memutuskan keluar dari kelompok itu adalah bertemu dengan orang yang mirip dengan ibunya. Dan dia sedih karena sangat merindukannya. A woman in a store. How's it going? The last dozen fucking years. Lalu Bob dan Case pun masuk ke bar tempat kelompok sesat itu. Di sana mereka bertemu bawahan Cyrus bernama Errol. Mereka ke sana untuk mendapatkan petunjuk tentang Cyrus. Saat Errol melihat lengan Case dan mengira Case masih mengkonsumsi candu-canduan, Bob marah karena merasa ditipu olehnya. Padahal itu bekas obat untuk rehabilitasi Case. No one but a fucking moron would believe that I'm a shooter. Happy? Untungnya mereka berhasil mendapatkan informasi kalau Cyrus akan datang dan menyambut Case dengan pesta kecil. Lalu Bob dan Case bersantai dan beristirahat sejenak. Kemudian saat bawahan Cyrus keluar dari bar, Case dan Bob membuntuti mereka. Akan tetapi karena mobil mereka yang tidak bisa lewat, membuat Case turun untuk berjalan mengikuti mereka. Entah dijebak, entah memang tujuan Case. Ternyata bawahan Cyrus telah mengetahui kalau Case mengikuti mereka. Hello, sheep. Sementara itu, saat Bob sedang menelusuri sebuah gang, tiba-tiba dia diserang oleh salah satu bawahan Cyrus bernama Woody. Luka Bob cukup lebar.
Itu membuatnya mengobati luka hanya dengan lem G dan minuman beralkohol karena uang yang dimiliki Bob cukup minim. Kembali ke Case, dia dibawa ke tempat penginapan Cyrus. Berniat melakukan rencananya, Case malah mendapatkan salam olahraga dari Cyrus. Bahkan Case pun disuntik obat-obatan candu. Cyrus mencurigai Case apakah benar ingin kembali ke sana. Cyrus mencurigai Errol juga bersekongkol dengan Case membocorkan informasi tentangnya. Demi membuktikan itu, Case diperintah menembak Errol. Dan yang terjadi... Sungguh mengerikan, Case mengorbankan dirinya sendiri. Di sisi lain, Bob sedang mencari Case karena tiba-tiba dia menghilang. Untungnya, Bob menemukan petunjuk dari kakek-kakek yang mencuri jaket Case. Saat ditelusuri, sungguh malangnya Case yang terpengaruh suntik candu digeboi orang tak dikenal. Saat menyelamatkan Case, Bob terkena headshot botol. Karena marah, adu mekanik pun terjadi. Mereka pun berhasil kabur. Case menyesali perbuatannya tidak memanfaatkan kesempatan itu untuk membunuh Cyrus. Lalu mereka kembali ke penginapan dan bercurhat-curhat sedikit sebelum istirahat. Untung saja Case tahu tempat tujuan Cyrus selanjutnya. Kata-kata hari ini, jangan terlalu menyalahkan diri karena semua orang memiliki kesalahan. Jadi, lakukan apa yang harus dilakukan. Don't beat yourself up. The thing is, we're all... Besokannya, mereka memulai perjalanan. Tempat yang cukup jauh sampai pada malamnya mereka beristirahat sejenak di kafe kecil. Di sana mereka pun mengobrol. Bob adalah orang yang agamis, mempercayai manusia tidak sekedar fisik, tetapi memiliki spiritual yang bermakna lebih dalam setiap tindakannya. Sedangkan Case berkebalikan. Dia memandang kalau kehidupan ini banyak risiko buruk, tetapi semua tentang pilihan. Semua bisa memilih jalan Tuhan atau iblis. Peluru adalah analogi kehidupan terbaik menurutnya, karena bisa merenggut semuanya, yang baik ataupun yang buruk. Lalu Bob pun pergi ingin ngudut. Tetapi ternyata ada jebakan ular yang melukai Bob di dalam mobilnya. Melihat sang pelaku, Bob dan Case pun mengejarnya dan menangkapnya. Akan tetapi... Where's my daughter? Come and get me, cunt. Lalu... Setelah itu, Case langsung membawa Bob ke tempat Abang Kekar untuk meminta bantuan. Gigitan ular sebelumnya ternyata beracun dan membuat Bob sekarat. Menurut Abang Kekar, mungkin saja Bob bisa selamat. Namun, sekarang keadaannya sangatlah kritis. Setelah diberi obat, tiba-tiba Bob teringat flashback masa kecil Gabby. Karena Bob merasa takut jika dia besok tiada, maka Case harus berjanji untuk mencari Gabby sampai ketemu. Beruntungnya nasib Bob, ternyata dia selamat dari kematian. Setelah Case dan Bob bersiap-siap, mereka pun melanjutkan misi dan bertemu dengan Lena. Mereka melakukan COD berkumpul di suatu tempat untuk mengirim barang tertentu. Akan tetapi, saat telepon dari Cyrus di HP Lena berbunyi, Case merampasnya untuk berbicara dengan Cyrus. Meski Cyrus berusaha menutupi, mereka sudah saling tahu dan mencurigai, bahkan mengadu domba Lena sebagai informannya. Ternyata Cyrus membuat kesepakatan jika Case bertransaksi dengan Errol dan mengambil uangnya untuk diberikan ke Cyrus, maka dia akan memberikan Gabby. See you there. But how would we take the money?
Errol's waiting to make a trade. Setelah malam tiba, ternyata Case pergi menemui Woody sebelum melakukan transaksi kepada Errol. Case membuat kesepakatan ulang untuk ditukar dengan Gabby. Dia menyerahkan dirinya dan menyuruh Cyrus melepaskan Gabby. Setelah itu, Case dan Bob mengantarkan barang ke rumah Errol. Mereka harus diperiksa penjaga. Untungnya, para penjaga itu tidak menyadari kalau di tas mereka ada senjata yang disembunyikan. Setelah masuk, tiba-tiba Case dan Bob ditodong oleh penjaga tersebut. Akan tetapi, akhirnya Case dan Bob berhasil menemukan uang yang dibutuhkan. Karena Bob yang sangat kesal, dia melampiaskannya kepada Errol dan membunuhnya di tempat itu. Setelah itu, mereka pergi ke bukit tempat pertukaran yang telah disepakati dengan full anggota kultusnya. Cyrus meminta sesuai kesepakatan. Case ditukar dengan Gabby. Akan tetapi, Bob menolak karena dia tidak tahu kalau Case melakukan kesepakatan ulang. Bob marah. Dia mengajukan pertukaran dengan uang yang diambil dari Errol, tapi pelunasannya dilakukan di akhir. Cyrus memperingatkannya untuk membayar dengan benar. Lalu dia pun memberitahu tempat Gabby berada. And you and I are finished. Tonight, you're crossing over. Mereka pun pergi ke belakang bukit. Di perjalanan, Case memperingatkan Bob kalau kultus itu tidak akan melepaskannya dan terus mengejar. Setibanya di depan mobil van, mereka melakukan pertukaran semua uangnya dengan Gabby. Untung saja Gabby masih selamat. Tak berselang lama, tanda kultus mulai mengejar pun dinyalakan. Mereka tak ada rencana apa yang pasti untuk melawan. We have to get out of here. Where the fuck are you going? Case dan Bob mulai membuat rencana. Pertama-tama, mereka menyembunyikan Gabby di sebuah pipa beton. Memberi Gabby beberapa senjata untuk melawan musuh jika mereka datang. Tak lupa, Gabby request untuk membunuh semua musuh. Lalu, Bob pergi ke mobilnya untuk mengambil senjata dan menyirami mobil dengan bahan bakar. Mungkin akan dijadikan bom mobilnya. Lalu saat musuh sampai, tiba-tiba pertempuran dimulai. Bob dan Case mengintai dalam kegelapan di balik tumpukan pasir. Sempat Bob dibakar oleh musuhnya. Untung saja bajunya tidak banyak terbakar dan bisa melawan balik. Sedangkan Case menyerang dari belakang musuh, mengincar senjata penembak AR di mobil untuk menembaki musuh yang lainnya. Namun, tiba-tiba Case diserang dan dibekap dengan plastik, serta Bob yang belum recover dipukuli dengan brutal. Apakah mereka masih selamat? Karena Gabby menembak musuh yang datang, membuat musuh lainnya berdatangan. Untung saja si botak yang datang tidak tahu Gabby membawa senjata lebih, dan akhirnya untung saja Bob masih selamat sehingga bisa membantu Gabby. Setelah itu, Bob, Gabby, dan Case telah dievakuasi oleh polisi dan diobati. Sebelum Case pergi, Bob dan Case berpamitan. Case memperingatkan Bob agar selalu berhati-hati karena Cyrus bisa saja mengganggunya lagi.
Case ingin pergi melakukan yang selama ini diinginkannya, meskipun Bob sempat melarang hal tersebut. Bob juga membantu Case untuk menemukan alamat rumah ibunya. After 5 years, one call, she moved away. Thank you. Pada malam harinya, Case pergi ke suatu tempat. Ternyata dia ingin melakukan pengintaian entah kepada siapa. Setelah berhari-hari sembunyi, akhirnya Case melihat targetnya. Ternyata dia adalah Cyrus. Case ingin balas dendam kepada Cyrus atas apa yang selama ini dia berikan kepadanya. You're just trying to buy yourself back with one bullet! Setelah urusannya selesai, Case pergi mengunjungi rumah ibunya yang baru. Case melihat ibunya yang tampak bahagia dengan pasangannya. Case tidak ingin mengganggunya dan memutuskan pergi. Dia pun kembali ke tempat Bob berada. Hey, Coyote. Tamat. Film ini mendapatkan nilai IMDb 5,8. Menurut Cinema, pantas mendapatkan 6,5. Nilai moral film ini adalah jalani hidup dengan baik dan jangan merusak sesuatu yang bukan seharusnya. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di alur cerita yang lainnya.